Papa akan ngaku bersalah. Papa akan jalani semua proses persidangan. Apapun keputusan hakim, Papa akan jalani. Nggak gitu, Pak. Ini kan kamu difitnah. Nggak boleh dong kayak gitu. Ardi. Ardi, aku nyariin kamu sampai ujung dunia. Ternyata sekarang kamu ada di sini, di hadapan aku. Iya, tapi uangnya uang haram, bukan uang halal. Uji, kalian nggak berhak menghina suami saya sebelum suami saya diadilin. Berani banget. Alhasil dengan ditahannya Pak Arman oleh PPK membuat kasus yang sedang ditangani oleh Pak Arman yaitu reklamasi perusahaan Pak Oscar jadi ketahan, Pak. Jadi mungkin itu bisa saya follow up dengan pertanyaan, apakah Pak Oscar merasa diuntungkan dengan keadaan seperti itu? No comment. Sebenarnya ada apa ini? Apa yang kalian lakukan? Saya kok merasa seperti di sidang ya. Ini wawancara dalam TV atau ruang persidangan? Oh enggak, Pak. Kita sedang live di stasiun TV. Kita tidak maksud buat menyerang personal Pak Oscar. Kita hanya ingin bertanya, apakah Pak Oscar merasa diuntungkan dengan ditahannya Pak Arman? Tapi nggak apa-apa, Pak. Kalau nggak mau jawab, kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Yaitu, apakah pengusaha sekaliber Pak Oscar memiliki kapasitas untuk mengucurkan dana 15 miliar tanpa terlacak sedikit pun karena Bapak pemilik pinjol RidoPay? Boleh dijawab, Pak Oscar? Yes, that's my girl. That's my girl. Itu semua hanya berita hoax. Pak Oscar, papa saya Arman Prawira adalah orang yang jujur dan sederhana. Seumur hidupnya beliau tidak pernah menerima suap. Jika tuntutan Pak Arman atas kasus reklamasi Pak Oscar dipenuhi, Bapak bisa kehilangan sampai 20 triliun. Apalah artinya 15 miliar untuk Bapak? Yang semua dibicarakan tentang saya itu, kalian tidak punya bukti apapun. Saya bisa menuntut kalian dan stasiun TV ini atas pencemaran nama baik saya. Pak Oscar Bagastio, Pak Oscar hingga saat ini belum bisa menjawab pertanyaan sederhana saya. Apakah Pak Oscar pihak yang diuntungkan dengan dipenjarakannya Pak Arman?
wawancara ini selesai. Pak. Kita hanya ingin bertanya, apakah Pak Oscar merasa diuntungkan dengan ditahannya Pak Arman? Nah, gokil, keren banget. Satset, gak ada ampun. Makasih ya, Bas. Makasih banyak juga lo atas bantuan lo malam ini. Pokoknya gue gak akan ngelupain jasa lo. Santai, nak. Anytime, oke? Oh iya, gue ada pesan yang sangat penting bagi gue. Jadi, Pak Bos tadi ngechat gue. Terus dia bilang, lu mau nggak untuk kerja di stasiun ini lagi? Tapi, Bos juga bilang Ariana nggak akan ngambil tawaran itu. Ya karena waktu Ariana terpuruk, kalian justru malah mencampakkan dia. Sekarang tahu Ariana bisa bawa crowd, baru nawarin kerjaan. Tapi... Enggak. Kamu nggak butuh mereka. Makasih ya buat malam ini. Iya, Mas. Mas. Hei. Aku udah bantu papa kamu malam ini. Bisa nggak jangan lepat aku? Ayo. Sorry ya, Bas. Sekali lagi makasih udah bantuin Korek. Ariana. It's okay, nah. Mas. Kamu tuh apa-apaan sih? Bas tuh udah nolongin kita loh dan dia sahabat aku. Aku gak suka kamu sini-sini dia kayak gitu. Ya sahabat yang diem aja saat kamu ditampar depan kamera sama Bu Dewi. Ya terus kamu berharapnya apa? Dia nyerang Bu Dewi kayak gaya kamu gitu. Pertama-tama, aku nggak mungkin nyerang ibu-ibu. Acara malam ini terjadi karena kamu. Hebat kamu. Bisa ngajakin Pak Oscar dan meyakinkan dia untuk datang ke acara live. Kamu juga yakin kan sama aku? Aku bisa menginterogasi dia secara live. Kamu nggak hutang sama siapa-siapa. Yang ada dia harus berterima kasih sama kamu. Sekarang kamu bisa lihat malam ini kemenangannya siapa. Kemenangan aku, kemenangan kita. Hebat kamu. Keberhasilan kamu, keberhasilan kita, bukan bestie kamu. Hey! Pertunjukan kecil yang menarik. Tapi anggap saja ini baru membuka acara. Sepertinya ini bukan terakhir kali kita akan bertemu, Saudara Dito. Itu barusan Pak Oscar ngancam. Biarin aja. Seenggaknya mulai malam ini dia udah tahu namaku siapa. Anyway, udah saatnya kan kamu punya podcast sendiri. Kamu bisa kerja sendiri, dapetin hasil sendiri hanya untuk kamu. Ya, sekarang gimana kalau kita nyari peralatan buat podcast kamu? Aku udah mulai nyicil, aku masukin keranjang. Bismillah. Podcast aku sendiri. Mungkin setelah aku bantu papa, aku juga bisa bantu orang lain. Ayo, udah saatnya kamu berkarya, kamu bisa membantu orang lain. Mumpung aku udah gajian, aku tahu pernikahan kita siapa tahu bisa expired kapan aja. Tapi dengan memanfaatkan ini semua, bisa jadi faedah. Gimana? Iya, makasih ya, Mas. Kita teammate yang keren ya. Mau nggak sekalian bikin tos-tosan yang kayak anak zaman sekarang tuh yang di TikTok yang... Udah.
Yang mending pikirin semoga malam ini tuh berguna buat papa. Iya, oke. Publik sedang memantau kasus papa juga. Vox Populi, Vox Dei. Suara Rakyat adalah suara Tuhan. anak ini istimewa sekali. Langka. Dan aku yang bisa jadi pendampingnya. Dipandang orang sebagai suaminya. Aku sudah ada di sini, Nak. Kamu gak butuh siapa-siapa lagi. Orang-orang gak berguna, gak level dengan kita. Aku yang akan membentukmu. Dari bibit tersia-sia menjadi pohon indah yang mahal harganya. Kayak tahu ini mungkin gak sesuai keinginan Mami. Tapi kayak rasa kayak harus pulang ke Jakarta, Mam. Dan kayak akan coba cari tiketnya untuk besok pagi. Kay, Mami mohon kamu jangan dulu pulang ke Indonesia. Kamu stay aja dulu di Jepang. Kalau perlu kamu lanjut ke Korea. Yang penting jangan pulang ke Indonesia. Mam, Kay tahu Mami mungkin sangat khawatir sama Kay. Cuman masalahnya Kay tuh Kaisar Putra Gani. Mami mohon kamu nurut sama Mami ya. Jangan pulang ke Indonesia. Uang pegangan kamu masih cukup kan? Ganti nomor handphone kamu pakai nomor Jepang. Matikan nomor ini sekarang juga. Mam gak bisa kayak gitu dong, Mam. I love you, Kay, I love you. Mam, ini sebenarnya ada apa sih, Mam? Halo, Mam? Ada apa sih sebenarnya? Jaka. Iya, Bu. Bagaimana, udah diurus? Udah dicek semua pembukuannya? Saya punya kabar buruk, Bu. Kabar buruk apa? Ternyata seperti ini ya, rasanya diakui dan berharga. Tadi salah satu teman papa yang di PPK hubungin mama. Katanya dia mau meninjau kembali kasusnya papa. Karena udah lihat kamu wawancara di TV. Papa pasti bebas kan, Nak? Iya kan? Makasih ya. Makasih banget. Demi papa, Pak. Iya. Hadiah mana? Hadiah? Lan? Sini. Peluk kakak kamu. Ayo. Udah dong, jangan nangis. Papa pasti bebas kok. Tapi anakku bisa kehilangan papanya, Ma. Momen indah kayak gini ada baiknya diabadikan ya, di foto. Oh ya boleh, kita foto bertiga ya. Coba. Ya. Ya. Oke. Berikan senyuman yang terbaik. 1, 2. Semoga Mama bisa seterusnya seperti ini. Terima kasih ya Allah. Ya Allah. Ampunilah dosaku ya Allah.
Ampunlah dosa istriku. Ampunlah dosa anak-anakku. Ampunlah dosaku sebagai orang tua, ya Allah. Ya Rabb, berikanlah kebaikan, keberkahan, keselamatan bagi istriku, bagi anak-anakku, bagi Ariana, bagi Arif dan juga Nadia. Nina bobo, Nina bobo, kalau kamu dikit nyamuk. Ariana anak papa. Mulai sekarang, aku akan menamakan kamu Ariana Prawira. Oh, nggak gitu, gini, yang kenceng. Dimasukin, gini, terus gini. Wow. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله يا ربي يا رب. Pak Arman? Pak? Halo? Oke, baik. Terima kasih infonya. Papa pingsan. Aku barusan ditelepon dikasih tahu Papa pingsan. Kenapa, Kak? Apa jangan-jangan Papa meninggal? Nadia, kamu jangan ngomong kayak gitu ya. Papa pasti selamat. Kamu jangan mikir yang aneh-aneh ya. Wawancara tadi di TV itu bisa bikin papa bahaya nggak? Ardi, dalam bisnis itu kita harus berani mengambil risiko. Tapi selain berani, kita juga harus smart. Ya, kalau kita mempunyai plan apapun dalam bisnis, kita harus memiliki backup plan. Mengerti kamu? Backup plan apa, Pak? Dana Ridho yang dibilang sumber uang dalam kasus Pak Arman itu tidak akan bisa dikaitkan ke Papa. Kamu tenang aja. Tugas kamu sekarang ini, ya, kamu ingat, belajar. Makanya Papa sedikit keras sama kamu, apalagi pergaulan kamu itu. Kamu ingat ya omongan Papa sekarang. Kamu lupakan itu party yang tidak jelas itu. Buat apa sih? Apalagi menjadi DJ. Kamu sadar? Kamu mengerti tidak?
apa yang papa bangun semua ini, itu bukan buat papa. Buat kamu. Masa depan kamu. Dan papa tidak akan biarkan satu orang yang merusak mimpi papa. Jaka bilang supaya saya tahu antisipasinya harus bagaimana. Bu, ternyata selama ini memang benar dugaannya, Bu. Ada aliran dana dari Ridho Pai yang rutin memberikan sumbangan ke yayasan kita, Bu. Selama 2 tahun belakangan ini, dan ini menggunakan nama lain, Bu. Saya kan udah wanti-wanti sama kalian semua. Jangan sampai Yayasan Amal Gani ini dijadikan money laundry. Sekarang kalau udah kayak gini harus gimana? Ayo, kalian pikir. Tapi Yayasan Gani CEO-nya kan Pak Kaisar, Bu. Saya tahu itu. Karena itu kamu jangan sampai Kay balik ke Indonesia. Lalu Bu Dewi bagaimana? Saya ini bukan orang baru di bisnis ini. Saya tahu harus apa. Hubungi lawyer saya sekarang juga. Ini urusan saya, bukan Kay. Baik, Bu. Mami akan lakukan apapun. Apapun. Mami gak peduli resikonya. Pak, bisa buka matanya sebentar, Pak? Pasien membuka matanya, Dok. Bapak bisa dengar suara saya? Bisa sebutkan nama Bapak? Arman. Arman Prawira. Arman Prawira. Maaf, Pak Arman tahu ini hari apa? Respon verbal bingung, Dok. Pak Arman bisa bantu saya? Tolong angkat tangan kanannya ke atas ya. Respon motorik sesuai. Baik, tolong dicatat semua ya. Siap, dokter. Mas Dito. Duluan. Pertanyaan kami, Duluan, Mama duluan. Mas Dito. Ya? Mas Dito, kabarnya kasus Pak Arman sedang ditinjau ulang oleh PPK. Bagaimana tanggapan Mas Dito? Terus terang saya nggak bisa intervensi apa-apa karena publik udah bisa menilai sendiri. Penangkapan Pak Arman tidak begitu kuat. Dasarnya seperti apa? Karena ini posisinya beliau sedang ada di rumah sakit. Jadi rumah dalam keadaan kosong. Jadi siapa aja bisa masukin kasur itu ke dalam rumah Pak Arman. Jadi nggak kuat. Jadi uang itu berasal dari mana? Apa benar dari aliran dana Ridho Pai yang dikabarkan dimiliki oleh Pak Oscar Bagastio? Ya, yang jelas ini bukan kasus saya, tapi acting incumbent probation. Siapa yang menggugat, dia yang harus bisa membuktikan. Dok, saya istri dari Arman Prawira. Dan ini anak-anak saya. Anak-anak.
Ayo, Pak, sembuh, Pak. Supaya Papa bisa ngelihat ini semua. Akhirnya keluarga kita utuh, Pak. Kita semua damai, seperti apa yang Papa impikan. Jangan pergi, Pak. Gimana kondisi suami saya? Begini, Bu. Pada dasarnya, kerja dasar otak itu berfungsi normal. Dan tindakan DSA atau cuci otak yang kami lakukan terhadap pasien, alhamdulillah berhasil. Ya, hanya saja respon verbalnya, terutama yang berkaitan dengan memori dan orientasi. Ini masih perlu kami observasi kembali, Bu. Kita udah bisa ketemu Papa sekarang belum, Dok? Oh ya, bisa. Silakan, Mbak. Makasih ya, Dok. Ya, sama-sama. Ayo. Pak, ya Allah. Ampun, kamu udah bikin khawatir loh. Kita semua takut kehilangan kamu. Papa baik-baik aja. Benar. I'm fine. Papa harus dengar ini ya. Pasti Papa kalau dengar ini makin baik kondisinya. Jadi Pak, tadi Ariana sama Sito. Iya. Jadi Ariana udah menyimpulkan kalau yang memfitnah Papa itu Oscar Bagastio. Dia langsung undang orang itu ke live TV, Pak. Sama Ariana, Pak, disikat sama pertanyaan-pertanyaan tajam. Keren banget, Pak. Aku ingat waktu zaman kamu masih sidang. Mama nyamain aku sama Papa. Iya, Oscar. Dan yang pasti, Pak, setelah acara interview itu, orang dari PPK hubungin Mama. Mereka bilang mereka mau bantu untuk ngebebasin Papa. Gara-gara Ariana loh, Pak. Tinjau. Iya, sama aja. Pokoknya ini masalah beres. Papa pasti bisa segera pulang. Seneng kan? Iya. Ini juga. Papa udah gak sabar mau pulang ini. Terima kasih ya, Ma. Mama selalu setia dan selalu ada buat Papa. Ini juga. Hei. Sini anak Papa. Si cantik. Jangan nangis-nangis dong. Udah ya. Papa udah lebih baik kok. Ya. Terima kasih ya. Mbak Ariana. Terima kasih. Sudah bantu kami. Itu Kak Ariana loh. Iya. Mbak Ariana kan? Saya atas nama keluarga mengucapkan terima kasih. Mbak Ariana sudah bantu keluarga kami.
Pada dasarnya, kerja dasar otak itu berfungsi normal. Dan tindakan DSA atau cuci otak yang kami lakukan terhadap pasien, alhamdulillah berhasil. Ya, hanya saja respon verbalnya, terutama yang berkaitan dengan memori dan orientasi. Ini masih perlu kami observasi kembali. Memori papa seperti yang diperingatkan dokter. Maksudnya ingatan papa akan... Pa? Papa nggak ingat sama Ariana? Ya, Mama tadi bilang. Reporter TV kan? Yang tadi interview... Oscar. Ya, Oscar. Iya kan? Makanya wajah Papa familiar, sering lihat di TV. Maaf ya, Mbak. Terima kasih banyak, Mbak Ariana. Terima kasih. Pa, ini Ariana, Pa. Anak papa. Ma, si Arif mana? Hah? Kok nggak kelihatan? Papa masih ingat sama Kak Arif, Nadia, Mama. Aku pikir malam ini aku kehilangan Papa. Ternyata justru aku yang hilang buat Papa. Cuma aku. Telepon Arif. Pasti dia masih di jalan itu. Coba telepon. Papa mau bicara, bilang. Halo Kak Arif. Ini kita lagi di rumah sakit. Apa mau ngomong sama kakak? Ya. Mana? Halo, Rif. Papa di rumah sakit. Kamu kemana? Ayo segera ke sini. Alhamdulillah. Ma, Papa udah berapa lama di rumah sakit? Halo. Iya, kamu segera ke sini. Papa kangen. Iya. Arif akan segera ke Jakarta. Ya. Jangan lama-lama. Oke. Yo, salam. Aku cari angin sebentar ya. Ternyata benar. Akhirnya keluarga Prawira damai. Bahagia. Tanpa aku. Alhamdulillah Papa sehat. Papa juga mungkin bebas. Semoga Papa bisa maafin apa yang sudah aku perbuat ke Papa. Tadinya aku udah putus asa. Mas, aku udah bersih-bersih semuanya. Jadi udah bisa aku tinggal pulang. Aku mau bilang terima kasih banyak sama Mas Arif karena udah ngasih aku kesempatan untuk kerja di sini. Yaudah kalau gitu aku pulang ya Mas. Permisi. Ora, Iya Mas. Bapak saya sudah bebas.
saya nggak perlu lagi untuk melarikan diri. Alhamdulillah ya Mas. Aku udah yakin sih. Pasti papanya Mas tuh orang baik. Sama kayak Mas. Aku bukan orang baik. Apalagi kalau dibandingin sama papa. Saya mau ke Jakarta karena saya ingin menjenguk bapak saya. Ya, saya pun juga memutuskan untuk buka usaha di Surabaya. Itu pun karena saya ingin jauh-jauh dari keluarga saya. Tapi setelah semua ini, ya, kamu benar. Yang namanya melarikan diri itu nggak akan ada ujungnya. Tapi saya akan tetap menjual semuanya. Saya akan buka usaha baru di Jakarta. Apa kamu mau ikut? Aku juga udah lelah melarikan diri. Kalau kamu nggak mau, nggak apa-apa. Aku mau, tapi kayaknya aku bisa deh nyari kosan di Jakarta, Mas. Untuk lembaran baru. Buat kita semua. Saya packing dulu ya. Malam ini kita berangkat. Oke. Apa masih ada lembaran baru buat aku? Nak. Ya, Pak. Nak, gimana Papa? Papa gimana? Sehat. Terus? Papa lupa Mas sama aku. Dokter emang sempat udah ngomongin kalau mungkin beberapa memori Papa hilang. Papa nggak inget dia ditahan. Papa nggak kenal Oscar. Dan Papa lupa pernah angkat aku jadi anaknya. Terus sekarang aku harus gimana, Mas? Harus gimana? Aku nggak bisa begini. Perasaanku nggak enak. Buat Mami, buat Ariana. Maaf, Mam. Tapi kayak harus pulang. Nak, jangan sampai terjadi apa-apa sama kamu selama aku jauh. Aku nggak akan pernah bisa maafin diri aku sendiri. Mas Arif. Ora,
Gimana? Kamu udah siap? Udah. Ada yang ketinggalan nggak? Enggak sih, ini aja yang aku butuhin. Handphone, tas, dah. Oke. Untuk pertama kalinya, entah kenapa aku ngerasa aku mulai bisa berharap. Kita berangkat sekarang. Iya. Yuk. Night-nya. Aku emang harus selalu menjadi orang baik, kerja keras, disiplin, dan menolong sesama. Ini papa aja yang mestinya menjadi saingan terberatku. Malah sekarang punya masalah ingatan. Papa, cinta pertamaku, sekarang menjadi cinta yang tak berbalas. Setelah semua kesulitan dan beratnya hidupku, apa akhirnya sekarang Tuhan memberiku hadiah melalui Ariana? Kalau aku bukan Ariana Prawira, siapa aku? Besok pagi sarapan bareng, mau nggak? Gue jemput. Lu di mana rumahnya? Aku lagi di rumah sakit nungguin papa. Besok pagi mau nggak gue samper ke sana? Rumah sakitnya di mana? Ardi. Iya, Pak. Sedang apa kamu? Ini chattingan sama temen. Teman? Iya. Teman yang mana? Apa kan sudah hapus semua kontak kamu? Temen dari London, yang dari short course kemarin. Kamu nggak bohong kan? Nggak bohong. Nggak bohong, Pak. Ya, papa nggak suka kalau kamu bohong. Tapi bagus itu, ya? Papa setuju. Kamu harus memiliki circle yang baru sekarang yang positif. Papa nggak suka dengan teman-teman kamu tuh, geng dugem kamu yang dulu. Ngerti kamu? Iya, Pak. Dah, kamu istirahat. Jangan begadang, ya? Iya, Pak. Malam, Pak. Malam. Besok pagi gua ke rumah sakit. See you. Besok kita ketemu papa kamu lagi, Dek. Seneng nggak? Kamu bisa dengar suara papa. Walaupun papa belum tahu kamu ada. Iya. Tapi Agus,
Siapa? Kamu udah lihat ini? Ini siapa sih? Dito ini, ha? Menantunya Arman? Betul sekali, Pak. Beliau menikah dengan putri Arman, Ariana, yang dulu mantan kekasih Kaisar Putragani. Aduh, udahlah. Kamu nggak usah ngasih tahu ke saya gosip murang seperti itu. Nggak penting. Tunggu, tadi kamu bilang siapa? Gani? Kaisar Putragani? Anak Ibu Dewi Gani? Betul sekali, Pak. Jadi Ibu Dewi viral tampar-tamparan itu dengan anaknya Arman. Kecil sekali dunia ini ternyata. Orang ini berani mempermalukan saya. Padahal mereka sendiri memiliki aib. Nak, aku berangkat dulu ya. Aku udah siapin kamu sarapan di meja. Ntar kalau ada yang kurang, kabarin aja ya. Aku mesti ke kantor duluan nih. Oke, bye.